SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ikhwani fillah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib, yang mana pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an, Allah akan menghiasi, memperindah wajah seseorang, sami'a minna hadithan, yang mana dia mendengar dari kami hadis, yaitu hadis Rasulullah SAW, faballaghahu ghairahu, lalu dia sampaikan hadis tersebut kepada yang lainnya, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqa minhu, banyak orang yang membawa satu fikih dan dia membagikan kepada orang yang lebih, atau menyampaikan kepada orang yang lebih faham darinya. Wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih, dan banyak pula orang yang mereka membawa ilmu namun mereka bukanlah orang yang faqih. Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin, ada 3 perkara yang mana hati seorang muslim tidak akan iri terhadap 3 perkara tersebut. Ikhlasul amali lillahi, yaitu mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, munasahatu ulatil amri, yaitu munasahah, memberikan nasihat, menaati dan menyampaikan kebaikan atau menasihati para ulil amri, orang-orang yang memimpin, yang mengurusi perkara-perkara dan urusan-urusan kaum muslimin. Waluzumil jama'ati, dan yang ketiga adalah tetap bersama jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim man wara'ahum, karena sungguhnya doa mereka meliputi orang yang berada, yakni yang berada pada jamaah kaum muslimin tersebut. Wa man kanatid dunya niyyatahu, dan barang siapa dunia menjadi niatnya, menjadi tujuannya, menjadi penggerak untuk dia berbuat atau beramal, faraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Ya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya ma illa ma kutiba lahu, dan dia tidak mendapatkan dari dunia ini kecuali apa yang telah dicatat, yang ditakdirkan Allah baginya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, dan barang siapa yang akhirat menjadi niatnya, yang mendorong dia beramal, berbuat adalah akhirat, karena dia ingin akhirat, jama'allahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan, Allah akan menyatukan semua perkaranya. Yani wa ja'ala ghinahu fi qalbihi,
dan Allah menjadikan kekayaan pada dirinya. Wa atathu dunya, dan dunia datang kepadanya. Wa hiya raghimatun, dalam keadaan terhina. Dunia yang menawarkan dirinya kepada orang yang mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang betul-betul niatnya adalah untuk akhirat. Ya, makanya dari itu Allah taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-19, "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha," dan barang wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. "Wa man arada al-akhirata," dan barang siapa yang dia menghendaki akhirat, dari amal usahanya, dari perbuatannya yang dikehendakinya adalah akhirat, "wa sa'a laha sa'yaha," dan dia berupaya maksimal untuk mendapatkan akhirat itu, wa huwa mu'minun, sedang dia adalah seorang mukmin, dia beriman pada Allah dan beriman kepada apa-apa yang wajib diimaninya, maka faulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah orang-orang yang usaha mereka, upaya mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla la yudhi'u ajral muhsinin, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, yang mengikhlaskan amal-amal mereka hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pentingnya al-ikhlas, ya. Ikhlasan di dalam kita beramal, dalam beribadah pada Allah taala, dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu, ya. Apabila dimodali oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan bagi seorang mukmin yaitu pintu-pintu kebaikannya di dunia dan di akhirat. Bahkan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina, dalam keadaan terhina, dia menawarkan dirinya kepada orang yang mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang yang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, jangan ada kekhawatiran dalam dirinya. Seorang berjuang di negerinya, di kampungnya, di desanya, karena Allah taala yang mengajarkan kaum muslimin atau anak-anak kaum muslimin untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah pada Allah taala, maka ini adalah satu upaya yang besar, amal yang sangat berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejumlah hadis tidak jauh berbeda dengan hadis yang baru kita dengar. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yakni hadis yang ke-93. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal atau wafat, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang berkesinambungan, amal jariah, sedekah jariah yang diamalkan ketika di dunia. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia dan mereka mengamalkan ilmunya. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang mendoakan. Ya, maka ini adalah ukuran seseorang apakah dia itu tergolong anak yang soleh atau tidak. Salah satu ukurannya adalah apabila dia selalu berdoa untuk orang tuanya. Dia selalu mendoakan orang tuanya, ya, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis tentang berdusta dengan mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ancamannya? Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang berbohong, berdusta dengan mengatasnamakan aku dengan sengaja. Ya, barang siapa yang berdusta atau berbohong dengan mengatasnamakan aku dan dia berbohong dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menempati tempatnya, tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW dengan atau hadis yang palsu
lalu mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berdusta dengan mengatasnamakan Nabi SAW tidak sama dengan seorang berdusta dengan dirinya sendiri dan membawa namanya sendiri. Berdusta dan mengatasnamakan Nabi SAW ini adalah tentu lebih besar dosanya daripada orang yang berbohong dengan dirinya, yang dia berbohong dari dirinya sendiri. Makanya di sini perkataan para ulama tentang hadis ini, apabila seorang mendapatkan atau membawakan satu hadis yang dhaif, entah dalam ceramahnya, dalam khutbah Jumatnya, atau dalam munasabah, dan dia ingin membawakan satu hadis yang mungkin maknanya benar tapi hadis itu dhaif, maka dia harus menjelaskan kepada umat, kepada orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan itu, bahwa hadis tersebutlah hadis yang dhaif. Tidak boleh dia membiarkan, ya, atau tidak menjelaskan tentang kelemahan hadis tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Samurah bin Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Samurah bin Jundub, ada yang mengatakan Samurah bin Jundab, nah, dari Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, man haddatsa anni, barang siapa yang berbicara atau menyampaikan hadis dari aku, ya, dengan suatu hadis bi haditsin yura annahu kadhibun, dia menyampaikan hadis itu, ya, dan dia yura artinya yudhannu, ya, dan dia meyakini, karena terkadang ada kata dhann itu adalah bermakna yang yakin, ya. Wa yudhannu annahu kadhibun, dan dia yakin atau dia tahu bahwasanya hadis itu adalah dusta, fahuwa ahadul kadhibain, maka dia salah seorang di antara dua orang yang berdusta. Dia salah satu dari dua yang berdusta. Nah, ini juga ancaman dari Nabi alaihissalam terhadap orang-orang yang meriwayatkan satu hadis, dan hadis itu adalah hadis yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajibannya adalah dia menjelaskan dan dia menerangkan bahwa hadis tersebut adalah hadis dhaif, atau status hadis tersebut disebutkan supaya tidak terancam oleh ancaman dari Nabi alaihissalam ini, yaitu bahwa dia salah seorang di antara dua orang yang berdusta. Wa anil Mughirah qala, kemudian dari Al-Mughirah beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahadin, sesungguhnya berdusta dengan mengatasnamakan aku, yang berdasarkan nama Nabi SAW, ini tidak sama dengan berdusta dengan mengatasnamakan selain beliau, ya. Jadi berdusta dengan membawa nama atau mengatasnamakan Rasulullah SAW, ini tidak sama dengan berdusta dengan membawa nama orang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, maka barang siapa yang dia berdusta dengan mengatasnamakan aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia tempati tempat duduknya dari api neraka. Ini juga ancaman dari Nabi SAW tentang berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, salah satu di antara pendorong ulama-ulama hadis membahas tentang sanad, mencari hadis-hadis Nabi SAW, karena adalah ancaman dari beliau, ya, ancaman dari Nabi SAW tentang orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Maka dari itu ulama-ulama hadis mereka giat dalam membahas, mencari, ya, hadis-hadis Rasulullah dan memisahkan antara yang sahih, yang hasan, dan yang dhaif atau yang palsu atau yang maudhu. Semua ini dalam rangka menjaga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam agar tidak bercampur dengan perkataan manusia, ya, dan perkataan ucapan manusia, dan agar tidak berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikut ini tentang keutamaan dari ilmu. Keutamaan ilmu dan para ulama, ya.
at-targhibu fi mujalasatil ulama. Anjuran ya untuk seorang itu mendatangi majelis-majelis para ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Ilmu di sini ilmu din, ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi, qultu laisa tahtahu haditsun thabitun ala syarti kitabina. Artinya dalam bab ini tidak ada hadis yang sabit. Dan kemudian bab yang berikutnya at-targhib fi ikramil ulama. Ya, bab tentang anjuran untuk memuliakan para ulama, wa ijlalihim wa tauqirihim, dan targhib untuk memuliakan dan menghormati mereka. Wa tarhib min idha'atihim wa adamil mubalat bihim. Juga ancaman atau peringatan dari menyia-nyiakan para ulama, ya, dan tidak memperhatikan mereka para ulama. Yani ketika ada ulama di satu negeri, satu masyarakat, mereka biarkan, ya, mereka tidak mendatangi majelisnya, mereka tidak menimba ilmu darinya, tidak menghormatinya. Jadi ada semacam peringatan, tarhib dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau dan bapaknya adalah dua orang sahabat Nabi alaihi wasallam. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhudin, yakni fil qabri, thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an, fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, rawahul Bukhari. Bahwasanya kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulain. Beliau itu ketika menguburkan syuhada Uhud, waktu terjadi perang Uhud, banyak yang berguguran dari kaum muslimin. Kana yajma'u baina rajulain min qatla Uhud, yakni fil qabr. Jadi satu kuburan dua orang. Karena ya keadaan yang memang mendesak, sehingga satu lubang dimasuki oleh dikubur dua orang. Tsumma yaqul, kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, ketika akan memasukkan dua orang ini ke dalam satu liang lahat, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an. Siapa di antara mereka dua orang ini yang banyak mengambil Al-Qur'anul Karim, jadi yang banyak bacaannya, hafalannya. Fa in usyira ila ahadihima, apabila ditunjukkan kepada beliau salah satu dari dua orang itu, ya, bahwa fulan ini lebih banyak Al-Qur'annya misalnya, qaddamahu fil lahad, maka orang itu didahulukan masuk ke dimasukkan liang lahat. Baru orang yang kedua. Ya. Baru kemudian orang yang kedua. Nah, ini menunjukkan kemuliaan orang yang berilmu, orang yang memperhatikan Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang berilmu, mereka dihormati, mereka dimuliakan hayyan wa mayyitan, baik dalam keadaan hidup maupun sesudah meninggal. Ya, dan ini Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menghormati orang yang menghafal Al-Quran, orang yang memiliki ilmu. Makanya menghormati dan memuliakan ulama adalah sunnah Rasulullah SAW, ajaran beliau, akhlak beliau yang beliau ajarkan kepada umat ini, Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang menghafal atau mempunyai ilmu, menghafal Al-Quranul Karim, ya, bahwa dia didahulukan oleh Rasulullah SAW karena dimuliakan oleh beliau. Dan ini salah seorang yang meninggal waktu perang Uhud adalah ayah dari Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah Al-Ansari. Ya, dan beliau telah berpesan ketika terjadi perang Uhud, besok paginya, di malam harinya, Abdullah telah memesan pada ayahnya, "Pak, aku telah melihat aku akan mati besok. Maka tolong yang pertama kali bayari hutang-hutangku." Itu pesannya Abdullah kepada anaknya, itu Jabir. Dan jangan engkau meminta kecuali kepada yang Allah Subhanahu wa taala.
Hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah yang akan membuka jalan untuk membayar hutang beliau. Ini tentang Jabir dan ayahnya yaitu Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ijlalillahi, sesungguhnya termasuk bagian dari memuliakan Allah, ikrama dzisyaibati al-muslimi, adalah menghormati, adalah memuliakan orang yang yakni asyaibah. Dzisyaibah ini orang yang tua, kabirus sin, orang yang tua dari kaum muslimin ini. Ya, ini termasuk bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ikrama disyaibatil muslimi wa hamilil Quran, ya menghormati orang tua ya dari kaum muslimin, kemudian wa hamilil Quran, dan orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga wa hamilil Quran ghairil ghali fihi walal jafi anhu. Jadi orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim, apa arti dari ghairil ghali? Al-ghali ini dari kata kerja ghala yaghlu, artinya ghulu, artinya ghulu. Wal ghulu at-tashdidu wa mujawazatul had. Jadi maksud dengan ghulu adalah sikap melampaui batas, ya. Sikap melampaui batas. Wa mujawazatul had, yakni arti dari al-ghulu di sini ghair mutajawiz al-had fil amal bihi, orang yang tidak melampaui batas dalam mengamalkan Al-Qur'anul Karim, wa tatabbu ma khafiya minhu wa ma ishtaba alaihi min ma'anihi. Jadi tugas kita dalam memahami Al-Qur'anul Karim yaitu kita memahaminya dan membacanya, kemudian mengambil dari para ulama. Jadi tidak tanattu dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sesudah kita pahami pemahaman yang benar, pemahaman sederhana, jangan berlebihan dalam hal ini. Ya, jangan berlebihan dalam hal tersebut. Makanya di sini disebutkan orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran ghairil ghalifi, yang tidak melampaui batas dalam hal tersebut. Yani dalam sebutkan di sini dalam mengikuti apa-apa yang tersirat dari Al-Quranul Karim itu. Ya, karena ada orang bersikap demikian. Sampai-sampai kadang-kadang dia itu justru akan menjadi bumerang baginya. Kadang-kadang dia bertanya-tanya tentang Al-Quranul Karim, mengapa Allah mengatakan begini? Apa maksudnya? Ya, apakah ini termasuk saya dalam ayat ini? Bagaimana keadaan saya dengan ayat ini dan seterusnya? Akhirnya membuat dia itu berlebihan dalam hal tersebut dan bisa yakni menjadikan itu menyimpang. Ini orang yang ghulu. Walal jafi fi al-jafi ay ghairil mutaba'id anhu. Juga orang yang dia itu tidak menjauhi Al-Quranul Karim, ya, artinya bahwa dia adalah orang yang tetap memperhatikan Al-Quranul Karim, dia tidak meremehkannya, dia ada waktu-waktu dia membacanya, ya, ada bacaan-bacaan yang dia sudah menentukannya, karena memang kita dianjurkan mempunyai bacaan setiap hari dari Al-Quranul Karim. Orang yang selalu punya bacaan, hendaknya dia amalkan bacaannya itu. Ya. Makanya di sini pentingnya seorang itu dia mempunyai program di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya tulabul ilm. Para tulabul ilm, ya. Kalau bukan kita yang mencintai Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, ya, yang menyisihkan waktu untuk Al-Qur'anul Karim, lalu siapa? Lah karena apa? Tidak sedikit di antara tulabul ilmi yang cenderung menghajar Al-Quranul Karim. Menghajar ini meninggalkannya. Bahkan mungkin satu hari tidak pernah dibaca, kecuali dalam solat. Ini bacaan-bacaan yang dibaca waktu solat. Nah, ini tidak sepatutnya demikian. Seorang talibul ilm harus ada waktu setiap hari, meskipun hanya sedikit dari Al-Quranul Karim, dia membacanya.
Ya, dia membacanya. Ini hal yang harus diperhatikan. Ya, jangan Anda kemudian dengan alasan sibuk ini belajar murojaah ini dan itu. Lah, harus ada waktu. Meskipun hanya 15 menit seorang baca Al-Quran atau setengah jam, intinya ada setiap hari yang dia mempunyai waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang yang harus dimuliakan. Yang kedua adalah hamilul Quran, orang yang membaca atau menghafal Al-Quranul Karim, yang tidak melampaui batas atau berlebihan, dan tidak pula dia meremehkan atau dia menyisihkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, wa ikrama dzis sultanil muqsit, dan menghormati atau memuliakan seorang penguasa yang dia mempunyai sikap adil, ya, mempunyai sikap adil. Ini wasiat dari Nabi alaihissalam ya kepada kita tentang ajaran beliau, yaitu menghormati orang yang lebih tua dari kita, ya, baik dalam ucapan kita, dalam mendahulukan orang yang lebih tua, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak mulia terhadap orang yang lebih tua. Kemudian salah satu tanda tua itu disebutkan yang menjadi landasan di sini adalah disyaibah. Disyaibah orang yang sudah mempunyai rambut uban, sudah beruban. Ya. Itu salah satu tanda bahwa dia telah menginjak usia tua. Meskipun sekarang banyak anak muda sudah rambutnya beruban, ya, tidak sedikit. Ya, rambutnya udah uban, entah karena apa, wallahu a'lam, masih muda, belia, sudah berambut putih. Ya. Tapi intinya di sini disebutkan ikram dzisyaibah al-muslim, yang menghormati orang yang tua atau asy-syaikhul kabir disebutkan. Ai ta'zim asy-syaikhul kabir fil Islam, yaitu menghormati orang tua di dalam Islam. Bitauqirihi fil majalisi. Bagaimana cara menghormati orang tua ini? Bitauqirihi fil majalis, dengan menghormati dia di satu majelis. Ketika ada satu majelis, ada orang banyak, ya, di situ ada salah satu orang tua misalnya, maka muliakan orang tua tersebut. Kemudian warifqi bihi, juga lembut kepada orang yang lebih tua itu, dalam sikap, dalam ucapan, ya, dengan lemah lembut. Wasyafaqu alaihi, dan juga ada rasa iba kepada orang yang lebih tua itu. Kullu hadza min kamali ta'zimillahi, ya, ini semua merupakan sebagai penyempurna seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Li hurmatihi indallah, karena orang tua itu ada kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang syaibah, dia mempunyai kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penyempurna seorang memuliakan Allah taala adalah menghormati orang yang lebih tua, orang yang apalagi yang al-kabir fis sin, orang yang betul-betul sudah tua dan pantas untuk dihormati dan dimuliakan. Di antaranya ada di majelis, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim adalah kitabullah Subhanahu wa taala, dan kami menganjurkan apalagi kepada anak-anak yang masih muda, ya, yang belum banyak problematika yang dihadapi dalam kehidupan ini, manfaatkanlah masa muda itu untuk betul-betul memaksimalkan membaca atau menghafal Al-Quranul Karim. Ini kesempatan yang baik, ya, jangan disia-siakan. Kalian tulabul ilm harus sisihkan waktu untuk mempunyai waktu untuk menghafal Al-Quranul Karim, dan mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau dia niat, Allah akan memberikan jalan baginya, ya. Jangan kemudian berpikir, waduh ini sulit, butuh waktu sekian dan ini dan itu. Mulailah, ya. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa yang tidak bisa dilakukan sebagai menyeluruh, secara menyeluruh, ya sebagiannya, ya. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Ya, apa yang tidak bisa dicapai secara menyeluruh, maka capailah sebagian darinya. Ya. Yang penting ada kemauan, ada niat. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala itu menghafal Al-Quranul Karim setelah usia beliau menginjak 50 tahun. Ya. Setelah menginjak usianya 50 tahun dalam sejarah beliau, biografi beliau. Hafizahullah taala. Dan banyak di antara ulama juga yang demikian. Ya, maka
orang-orang yang masih di bawah umur itu ada kesempatan ya sebagai talibul ilmi, jangan menggampangkan atau jangan menyia-nyiakan tentang menghafal kitabullah. Kemudian yang ketiga adalah menghormati sultan al-muqsid. Menghormati penguasa yang adil, ya. Ini bukan berarti kemudian penguasa yang tidak adil tidak dihormati. Yang nama penguasa tetap dihormati. Diletakkan pada tempatnya, ya, pada kedudukannya. Dan alhamdulillah manhaj salaf, ya, metode salaf dalam menghormati, memuliakan penguasa ini adalah manhaj yang jelas, ya. Adalah manhaj yang jelas. Tapi yang harus juga diingat bahwa manhaj salaf itu tidak hanya dalam hal menghormati penguasa, ya, tidak hanya itu. Manhaj salaf ini paket, ya. Akidahnya iya, ibadahnya iya, akhlaknya iya, muamalahnya iya, dakwahnya iya, ya. Itulah yang dinamakan dengan manhaj salaf, ya. Maka jangan hanya fokus dalam dakwah, pokoknya taat pada hukumah, betul itu salah satunya, ya. Tapi bukan segala-galanya, ya. Itu salah satunya, tapi bukan segala-galanya. Ini supaya kita mengetahui hakikat dari manhaj salaf itu, ilmu dan amal, ya, akidah, ibadah, muamalah, suluk, ya. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan hati. Ini bagian dari manhaj salaf, ya. Makanya Allah mengutus Nabi alaihissalam adalah salah satu hikmah dan tujuannya adalah wa yuzakkihim. Dan Rasulullah SAW dan membaca Al-Quran itu membersihkan jiwa-jiwa mereka, membersihkan jiwa. Nah ini yang juga harus diperhatikan supaya ilmu yang kita miliki, yang kita dapati, manhaj yang kita jalankan betul-betul yang membuahkan hasil terutama untuk diri kita. Qu anfusakum. Sebelum yang lainnya anfusakum, ya. Qu anfusakum. Baru kemudian wa ahlikum, keluarga kalian. Kemudian yang lainnya, ya. Jadi kita ini jangan ibarat lilin, hanya pandai menerangi orang lain tapi membakar diri sendiri, ya. Tidak mengamalkan ilmunya, hanya bisa berceramah, pameran dalil tentang manhaj, akidah, ibadah kepada umat, tapi lupa dirinya. Naudzubillah, ya, naudzubillah. Jangan. Tapi hendaknya seorang perhatikan pertama kali dirinya, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, qu anfusakum, peliharalah diri kalian, ya. Wa ahlikum. Kemudian yang kedua adalah keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al barakatu ma'a akabirikum, keberkatan itu menyertai atau bersama orang-orang yang telah dewasa, yang telah usia di antara kamu sekalian. Inilah pentingnya keterkaitan kita dan orang yang lebih tua, ya. Baik dalam berdakwah, di dalam kita menuntut ilmu, di dalam kita bermuamalah, atau dalam kita melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas agama, hendaknya ada orang tua yang menyertai, karena di situ ada keberkatan bersama mereka, ya. Ini ada keberkatan bersama mereka. Makanya kalau ada perkumpulan hanya anak-anak muda, tidak ada orang tuanya, berarti tidak ada berkah di situ, ya. Dan oleh karena itu pula kita harus waspada, kita harus hati-hati, ya, dalam mengambil ilmu, mengambil manhaj kepada orang berilmu, orang lebih tua. Banyak ulama-ulama besar, bukan anak-anak kecil, anak kemarin baru belajar manhaj, keluar kesana kemari manhaj, wala punya akhlak, wala punya adab, ya. Nah, ya. Keberkatan itu bersama orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih tua. Itu keberkatan bersama mereka. Al barakatu ma'aka akabirikum. Ya, hadis riwayat Imam Tabrani, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar, dalam satu riwayat Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhuma,
yablughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, yang disampaikan kepada beliau satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, laisa minna, bukan dari golongan kami, man lam yarham saghirana, orang yang tidak merahmati, tidak mengasihi anak kecil di antara kami, wa ya'rif haqqa kabirina, dan dia tidak mengetahui hak orang yang lebih besar dari kami, ya, di tengah kami. Ya, di dalam riwayat yang lain, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah SAW bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana, bukan dari umat kami, ya, bukan dari umatku, kata Nabi SAW, man lam yujilla kabirana, orang yang tidak memuliakan orang tua di antara kami. Wa yarham saghirana, artinya walam yarham, ya, situ tidak ada lam, tapi maknanya adalah walam yarham saghirana, ya, dan orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami. Wa ya'rif li alimina, dan dia tidak mengetahui yakni kehormatan bagi seorang alim di antara kami. Ya, ini wa ya'rif artinya walam ya'rif li alimina, dalam satu riwayat li alimina haqqan, dan dia tidak mengetahui haknya orang alim di antara kami. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang baik, juga riwayat Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Nah, hadis ini atau dua hadis ini menjelaskan tentang di antara adab-adab yang diajarkan Islam kepada kita, yaitu mengasihi anak kecil, ya, mengasihi anak yang lebih kecil, ya, dengan kita membimbing mereka, mengarahkan mereka, menasihati mereka, kemudian juga menghormati atau mengetahui hak orang yang lebih yang lebih tua, apalagi orang yang sudah tua, ya, hormati haknya. Ketahuilah akan haknya, kenalilah akan haknya, ya. Karena ini bagian dari ajaran Nabi alaihissalam. Bahkan beliau menafikan tentang orang yang tidak melakukan hal ini, bahwa dia adalah bukan dari umatku, ya, bukan dari umatku. Ini menafikan umat, bukan dari umatku, apalagi manhaj. Jadi bukan dari manhaj Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak mengasihi anak yang kecil, dan tidak memuliakan atau tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Ini semua adab-adab yang diajarkan oleh Islam, yang harus dia lakukan. Pada hakikatnya pertama kali adalah orang-orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu, tulabul ilm. Ini ajaran agama, ya, bukan perkataan fulan atau fulan. Ini perkataan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah qudwah, contoh teladan kita. Maka ambillah dari beliau. Ya, jangan kalian mengambil dari selain beliau. Ya, ambillah dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis yang berikutnya tidak jauh berbeda bunyinya, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana. Laisa minna, bukan dari golongan kami, man lam yarham, orang yang tidak merahmati atau mengasihi saghirana, anak kecil, ya, yang lebih kecil di antara kami. Walam yujilla, ini fiil, kalau lamul fiil itu musyaddad, ya, tasydid, kemudian dimasuki oleh lam, huruf al-jazm, maka dia berubah menjadi fathah. Ya. Kalau fiilnya itu sahihul akhir dengan harokat yang biasa, artinya tidak bertasydid, maka dihilangkan harokatnya, ya, menjadi sukun, yajzimu. Karena lam ini fungsi adalah, ya, tajzimu al-fi'la al-mudhari. Dia menjazam, menjadikan fi'il mudhari menjadi sukun, ya, berharokat sukun pada akhirnya. Walam yarham, asalnya yarhamu, yarhamu, karena didahului oleh lam menjadi yarham, menjadi sukun. Nah, sekarang kalau fiilnya
itu di akhirnya itu tasydid. Ya. Misalnya ajalla yujillu, arti akrama yukrimu. Ya, ajalla yujillu arti akrama yukrimu. Ajalla yujillu. Nah, kalau dimasuki oleh lam, maka tidak bisa disukunkan. Tidak bisa disukunkan karena ada tasydid. Ya, bagaimana menjadikan dia itu majzum? Dengan memfathahkan. Ya, lam yujilla kabirona. Laisa minna man lam yahram saghirana wa yujilla kabirana. Artinya walam yujilla kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami, dan dia tidak memuliakan orang yang tua di antara kami. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Kakeknya di sini siapa? Siapa jadduh di ini? Yaitu Abdullah bin Amr bin As. Itu yang dimaksud jaddu an jaddihi. Kakeknya di sini adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami, wa ya'rif syarafa kabirina. Ai walam ya'rif syarafa kabirina, dan dia tidak mengetahui kehormatan orang tua di antara kami. Rawahu Abu Daud, At-Tirmidzi, Abu Daud, hadis hasan yang hasan sahih. Kemudian dalam riwayat yang lain walam ya'rif haqqo kabirina. Ini yang pertama, walam ya'rif syarafa kabirina. Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, walam ya'rif, artinya sini ada lamnya sebetulnya. Wa ya'rif haqqo kabirina, dan dia tidak mengetahui hak orang tua di antara kami. Kemudian hadis terakhir ya dari bab ini, an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala, laqad sami'tu haditsan mundu zaman. Kata Abdullah bin Busr radhiyallahu an, sungguh aku telah mendengar sebuah hadis sejak waktu yang lama. Idza kunta fi qaumin, apabila engkau berada di tengah suatu kaum, isyrina rajulan aw aqalla aw aktsara, yang mana di situ ada terkumpul 20 orang, ya, 20 orang laki-laki, atau mungkin lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu, fatasaffahta wujuhahum falam tara fihim rajulan yuhabu, kemudian engkau mencermati wajah-wajah mereka dari 20 orang itu, atau lebih sedikit atau lebih banyak, kalau engkau mencermati wajah-wajah mereka, falam tara fihim rajulan yuhabu fillah azza wa jalla, kemudian engkau tidak menjumpai, ya, dari 20 orang itu atau lebih atau sedikit, orang yang dia itu dihormati karena Allah, disegani karena Allah, tidak ada orang itu di tengah-tengah mereka, fa'lam annal amra qad raqqa, maka ketahuilah bahwa urusan orang-orang ini adalah raqqa, yaitu dha'ufa wa khaffa, ya. Nah, ini artinya bahwa mereka, perkara mereka ini raqqa yani fid din, menunjukkan kelemahan mereka dalam agama. Ketika di situ 20 orang dicermati wajah-wajah mereka, ada orang yang disegani, ditakuti atau disegani, ya, karena Allah, berarti ada sesuatu di dalam pertemuan itu, dalam perkumpulan orang-orang tersebut. Ini peringatan dari Nabi SAW betapa pentingnya ada orang yang lebih tua, orang yang disegani, orang yang lebih dewasa dalam membimbing, yakni orang-orang yang lebih muda. Maka dari itu ikhwani fillah rahimakumullah, kalian, ya, dimanapun kalian berada, atau ketika berdakwah atau di masyarakat kalian, yakni ketika kalian membuat satu kegiatan atau aktivitas dalam dakwah, hendaknya ada orang tua di situ. Ya, ada orang yang bisa diajak bermusyawarah, orang yang dewasa, orang yang dihormati, maka insya Allah itu akan lebih barokah, akan lebih, yakni, terbimbing dan terarah. Karena kecenderungan anak muda itu mengikuti, yakni, nafsunya.
Ya, ada keinginan untuk lebih cepat, untuk lebih maju, tapi tidak berpikir panjang. Makanya dalam diri seorang itu yang terpenting, ya, yang harus diperhatikan ada dua hal bagi talibul ilmi. Ada ilmu, ada akal. Al-aqlu di sini maksudnya kedewasaan. Orang punya ilmu, kalau ilmunya lebih besar di akalnya hancur. Karena dia tidak berpikir dan akal yang sehat. Dia pokoknya punya modal ilmu. Aku sampaikan, apa yang terjadi silakan terjadi. Ya. Ini berbahaya. Ya, hanya punya ilmu, tapi tidak ada kontrol kedewasaan. Ya. Seorang mending dia ilmunya sedikit, tapi dewasa orangnya. Dia berpikir apa dampaknya, apa maslahatnya, apa mafsadatnya. Yang lebih sempurna adalah terkumpul dua ini. Ini sempurna orang itu. Punya ilmu dan punya akal yang sehat. Punya kedewasaan, pertimbangan-pertimbangan negatif, positif, maslahat, mafsadat. Ini akan insya Allah akan lebih berjalan dengan lebih baik dalam dakwah, ya, dalam mengajar, dalam satu perkumpulan. Ya, maka apalagi orang berilmu, padukan antara dua hal ini. Al ilmu wal aqlu. Al akal sini bukan akal murni, ya, artinya kedewasaan dalam memikirkan maslahat, mafsadat, positif, negatif, satu langkah, satu perbuatan, satu tindakan, ya. Kalau ada, makanya di sini pentingnya orang tua. Orang tua itu akalnya lebih daripada yang masih muda. Dia punya pertimbangan. Karena dia mempunyai pengalaman yang lebih banyak. Itulah pentingnya adanya orang tua di tengah-tengah anak muda. Nah, ini termasuk ya, ini ajaran, tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Al-Quran disebutkan tentang pertanyaan Nabi Lut kepada kaumnya, hal minkum rajulun rasyid, apakah ada di antara kalian orang punya akal yang sehat? Ya, sebutkan di Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semoga ini sebagai bimbingan kita untuk ke depan kalian ketika sampai di tempat-tempat kalian dalam berdakwah, dalam membuat satu yayasan, dalam apa saja kegiatan itu hendaknya sertakan orang yang dewasa, orang yang bisa membimbing, mengarahkan kepada yang terbaik. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini pertemuan terakhir, ya. Kan minggu depan ujian. Baik, sementara itu yang dapat disampaikan, insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Saya tetap ingatkan kepada antum sekalian bahwa yang pertama, ya, ujian belajar itu bukan untuk ujian. Tapi ujian itu untuk belajar. Ya, jangan kalian hanya belajar di saat ujian. Setelah ujian selesai belajar ya salah. Tapi jadikan ujian itu sebagai sarana pendorong untuk kita itu belajar. Yang kedua, ketika Anda pulang setelah ujian libur panjang, insyaallah libur panjang kan? Dan itu manfaatkan waktu kalian. Jangan sia-siakan. Dan aktivitas yang bermanfaat. Jangan sampai Anda menyia-nyiakan waktu Anda. Ya, apalagi sekarang ya ini meracuni betul ini. Pagi lihat berapa baterainya, sudah 100 apa belum? Iya, sebelum bismikallahu alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, ini sudah 100 apa belum? Iya, ini zaman sekarang ini. Ya, tidak bisa dipungkiri. Maka jangan sampai seorang tertipu dengan artinya menghambur-hamburkan waktu, ya, dengan game dan HP dan yang lainnya. Ini digunakan di saat dia diperlukan, di saat memang harus digunakan, gunakanlah. Tapi semua ada batas-batasnya. Ini kesempatan baik bagi kalian untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.